Ya, saya mulai dari yang seru aja dulu ya. Ada nggak di sini yang takut sama hantu, ada nggak? Ya, nggak usah tunjuk tangan ya, nanti ketahuan. Ya, Anda diem-diem aja. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana menghilangkan rasa takut pada hantu? Ya, mudah-mudahan yang nggak ada yang takut sama hantu ya. Tapi kalau Anda takut sekali dengan hantu, menurut saya itu juga mengganggu hidup, betul ya? Sedangkan kalau kita belajar Dharma, Bapak Ibu Saudara, luar biasanya Dharma itu adalah dari waktu ke waktu, hidup kita semakin ringan. Itu kuncinya. Ya, jadi nanti untuk setengah jam ke depan, saya sudah kumpulin beberapa pertanyaan yang agar hidup saudara-saudari jadi lebih ringan. Ya, contohnya di sini saya tulis bagaimana mengurangi sifat cemburu. Nah, jadi kalau misalkan Anda merasa Anda pintar cemburu, nanti setelah dengarkan ini mudah-mudahan dia menurun, betul ya? Saya juga nulis di sini yang lain ya, bagaimana mengurangi rasa takut pada kematian. Nah, itu juga topik kita hari ini. Lalu ada juga yang agak sulit ya, bagaimana tidak membenci seseorang padahal kita sudah disakiti. Sulit ya? Ya, nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu bagaimana supaya Anda tidak takut hantu. Yang pertama, ini kalau ada yang sering nonton YouTube saya mungkin tahu ya. Apa yang nomor satu Bapak Ibu Saudara? Jangan coba-coba nonton film hantu. Udah tahu takut hantu, nonton film hantu. Ya, saya beritahu Bapak Ibu Saudara, film hantu itu didesain untuk menakuti Anda. Hantu, nonton film hantu, hantu pun takut. Nah, Anda harus ingat itu ya. Jadi sebenarnya ketika Anda nonton film hantu, ya waktu saya kecil ya, saya nonton film hantu saking takutnya sampai begini, ya tutup matanya, nanti dibuka sedikit ya. Saya pernah waktu SMP diajak ke bioskop nonton film hantu. Saking ngerinya film hantu itu, tapi kita gengsi ya, kan satu kelas ya toh, ada cowok, ada cewek, kok cowok takut sama hantu kan ketahuan ya. Bagaimana? Itu tiketnya saya robek. Saya masukin ke kacamata. Jadi saya nggak nampak itu film. ya, ya, kalau ada bagian yang mengerikan, masukin tiket. Wah, jadi seakan-akan saya berdiri duduk tegak, Bapak Ibu Saudara ya. Lalu, kalau Anda yang sangat-sangat takut hantu, yang ekstrim ya. Kalau yang sekedar-sekedar ya udah Anda apa-apa gitu. Nanti disapa hantunya. Tapi kalau Anda sangat takut dengan hantu, satu, cobalah Anda berhenti nonton film hantu. Yang kedua, jangan dengar cerita hantu dari kawan. Anda seberani apapun, kalau Anda cerita, saya ketemu ini loh, perempuan, rambutnya panjang. Di mana? Di Dharmasala. Ya Anda kalau lewat ya pasti Anda bulu kuduknya merinding. Ya, karena sudah terkonsep. Betul ya? Jadi jangan mulai tidak dengar cerita hantu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, sangat percaya diri dengan sila yang sudah Anda pegang. Ya, sila itu sangat berkekuatan. Saya ulangi, sila kita itu sangat berkekuatan. Cuma 5 sila, nggak usah banyak. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau memegang 5 sila ini dengan baik, Bapak Ibu sadar enggak? Bapak Ibu tidak mengganggu makhluk apapun di seluruh alam semesta ini kecuali tidak sengaja. Betul ya? Enggak ada. Seluruh alam semesta tidak ada makhluk yang Anda ganggu. Nyamuk pun tidak Anda pukul. Kecuali yang tidak sengaja. Atau yang bohwat ya. Benar-benar bohwat. Ya, ada beberapa kasus benar-benar bohwat gitu. Ya, paling hanya 2 itu. Bapak Ibu Saudara, sebagai biku, Bapak Ibu Saudara, sejak saya wasa pertama, saya tidak pernah kemana-mana itu bawa jimat itu enggak ada. Enggak ada kris tersembunyi ya. Anda mungkin berpikir mungkin Bante simpen hupo, kami juga enggak tahu, enggak ada. Ya, amulet enggak ada. Tapi saya mengajar
di Bali, di Kalimantan, ya, di Sulawesi, tidak hanya di kota. Bahkan saya pernah, Bapak Ibu Saudara, ini kisah nyata, ada satu wihara, saya mau berangkat ke sana. Sebelum berangkat ke sana sudah diberitahu, Bante di sana angker loh, Bante. Kemarin ada biku di sana 2 orang. Di 2 waktu yang berbeda. 2 orang di 2 waktu yang berbeda. Semalaman tidak tidur Bapak Ibu. Serius. Di mana Bante wiharanya? Nggak boleh tahu ya. Nanti saya ditelepon ya. Jadi 2 biku Bapak Ibu Saudara semalaman tidak tidur. Karena ada suara yang mengganggu. Ya, suaranya entah dari mana. Yang satu bikunya mengatakan suara ini. Orang mukul-mukul apa gitu. Nggak berhenti-berhenti. Ya, satu lagi terdengar suara seperti burung yang nggak jelas begitu. Bante, ke sana angker Bante, hati-hati. Saya semangat Bapak Ibu. Ya, saya pengen tahu. Kalau saya ketemu apa ya? Gitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya hanya ketemu nyamuk saja. Ya, jadi nggak ketemu apa-apa. Dan saya tidur sangat pules. Sangat pules. Nggak ada suara apapun. Ya, memang wihara itu agak menyeramkan karena tanahnya terlalu luas dan bukan di kota besar, jadi di daerah. Kemudian kutinya itu remang. Ya, tidak tahu kenapa kutinya itu gelap sekali. Lampunya dibuka juga masih gelap. Ya. Lalu kutinya full terbuat dari kayu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya tidur pules. Kok bisa? Karena saya sangat percaya diri dengan sila dan kebajikan yang sudah dilakukan. Saya sangat yakin bahwa kalau orang punya sila dan kebajikan yang baik, tidak akan ada makhluk yang mengganggu. Padahal saya sudah diperingatkan, nggak ada soal. Jadi Bapak Ibu Saudara yang takut ya, mau tinggal sendiri di hotel takut, di rumah ditinggalin keluarganya takut gitu. Mulailah percaya diri dengan apa? Sila yang Anda pegang. Kalau masih takut Bante, kalau masih takut tips saya, apalagi tengah malam kebangun ya, Anda putar aja ceramah dhamma Bante yang sudah senior. Ya, Anda putar aja ceramah misalkan Bante Panyawaro. Jadi di tempat tidur Anda itu seakan-akan ada yang nemenin, betul ya? Nah, itu tipsnya. Nah, Anda buka aja ceramahnya. Terus pelan-pelan ceramahnya dikecilin. Supaya Anda bisa tidur. Anda anggap aja Anda lagi dijaga. Nah, itu tipsnya ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya adalah sebenarnya kalau kita memahami sutta di dalam ajaran Sang Buddha, tidak pernah itu digambarkan hantu itu menyeramkan. Ya, dalam artian bukan tidak menyeramkan, maaf, saya koreksi. Tapi tidak pernah digambarkan hantu itu akan mencekik Anda mati. Nggak ada loh di sutta. Serius loh. Yang mengganggu manusia itu biasanya marah. Marah mempengaruhi pikiran manusia agar berbuat jahat. Tapi di dalam sutta-sutta tidak ada cerita dicekek hantu, ya, lalu ditimpa sama hantu gitu. Nah, itu Anda dapatkan dari kisah-kisah di Indonesia. Serius. Tapi lucunya, kalau Anda punya anak atau keponakan yang berangkat kuliah ke Australia, ya, berangkat kuliah ke Kanada, Anda akan dapat testimoni salah satunya adalah di sana seakan-akan tidak ada hantu. Ini beneran ya, kalau Anda punya pengalaman anak atau keponakan. Kenapa? Karena nggak ada yang ceritain. Betul ya? Nah, kenapa Anda ada konsep hantu? Karena Anda sudah tonton itu dari kecil. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Lanjut lagi sedikit ya. Boleh, boleh Ibu. Ya. Baik, bagaimana Mara bisa mempengaruhi kita ya? Mara itu sebenarnya adalah dewa tingkat ke-6.
Jadi karena dia dewa tingkat ke-6, jadi alam manusia, jadi begini, 11 alam nafsu. Kita hafal bersama Bapak Ibu ya, 11 alam nafsu. 11 alam nafsu ini adalah alam yang memiliki suami dan istri, jantan, betina, pria, wanita. Ya, saya sebut jantan betina karena ada alam binatang. Jadi 11 alam nafsu itu adalah 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Ya, 4 tingkat alam menderita, 1 manusia, 6 alam dewa. Totalnya 11. Dari 11 tingkat alam nafsu ini, yang paling tinggi itu adalah Dewa Mara. Ya, jadi dia adalah dewa yang paling kuat di antara 11 alam nafsu. Di atasnya dia itu adalah para Brahma. Nah, Brahma itu adalah para dewa yang sudah tidak memiliki nafsu. Jadi dewa itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Mereka gendernya itu netral. Ya udah nggak cerita gender karena tidak ada hasrat nafsu. Ya. Jadi bagaimana agar, jadi di dalam 11 alam nafsu, Dewa Mara itu sudah yang paling tinggi. Dia sangat kesal kalau ada orang yang terlahir lebih tinggi dari mereka. Sedangkan satu-satunya cara terlahir lebih tinggi itu adalah bermeditasi. Kalau seseorang berbuat kebajikan dalam artian kata berdana, mau berdana sebanyak apapun tidak bisa lahir di alam Brahma. Karena alam Brahma itu adalah alam yang dicapai dari meditasi. Begitu ya. Oleh karena itu, kalau orang sangat suka berbuat kebaikan, mentok-mentok ya dia lahir menjadi dewa tingkat ke-6 itu udah mentok. Oleh karena itu, Dewa Mara dikatakan akan mengganggu orang-orang yang senang berlatih meditasi. Nah, bagaimana dia mengganggu tidak diceritakan, tapi dia punya psychic power, dia punya kekuatan batin. Jadi dia bisa mempengaruhi orang dari jauh. Tiba-tiba pikiran kita sudah diganggu oleh dia. Ya, bagi orang yang pikirannya lemah. Ya, tidak dijelaskan di dalam sutta prosesnya seperti apa tidak. Hanya selalu dituliskan bahwa Mara mempengaruhi pikirannya. Ya, mungkin kalau di alam manusia, manusia itu masih bisa mempengaruhi pikiran orang lain dengan 2 cara. 1 dengan verbal, betul ya? Diomongin, habis itu ketipu 1M. Nah, ya. Tapi itu tidak pakai psychic power, tidak pakai kekuatan batin. Pakai verbal. Nah, yang kedua adalah hipnosis. Ya, saya tidak pernah belajar hipnosis, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau saya pernah melihat Pak Adi Wegunawan, dia show ya, di talk show, ya orang tangannya bisa nempel begini, nggak bisa dibuka. Atau namanya orang itu hilang, dia nggak tahu namanya. Namanya siapa Pak? Dipikirin sampai bagaimanapun tidak keluar. Nah, itu adalah sedikit bukti bahwa pikiran manusia itu memang bisa dipengaruhi. Tapi kita tidak sesakti dewa tingkat ke-6. Begitu Bu ya. Jawabannya tidak 100% lengkap, tapi karena di sutta juga tidak diterangkan prosesnya. Ya, jadi dengan kekuatan batin. Terima kasih ya. Kita lanjut pertanyaan kedua Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang lain ini saya agak cepat-cepat aja ya, biar Anda tidak bosan. Baik, tadi saya catat 1, bagaimana mengurangi sifat cemburu. Ini sangat bagus Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda bukan orang yang pintar cemburu, Anda hafal aja, nanti bisa diajarkan ke anak, keponakan ya. Tapi cemburu yang saya maksud di sini ini bukan cemburu romantis. Ya, bukan takut suami atau istrinya direbut orang, bukan. Itu tidak urusan saya ya. Saya tidak ikut campur urusan romansa. Tapi Bapak Ibu Saudara, cemburu di sini yang saya maksud adalah susah melihat orang lain itu lebih baik. Begitu ya? Nah, ini penyakit hati Bapak Ibu. Sebenarnya kalau di buku-buku waktu kita kecil, buku-buku Dharma, ini masuk ke dalam kotoran batin. Kotoran batin itu 4 kalau di buku-buku kita waktu SD. Dosa, loba, moha, irsia. Betul ya? Iri hati. Nah, lalu akhirnya kalau di dalam sutta
Sang Buddha seringnya hanya membahas 3. Nah, kenapa irsia tidak dibahas? Karena irsia itu adalah perpaduan dari loba dan dosa. Iri hati itu kan kita pengen, kita punya loba. Tapi nggak dapet, jadi kita marah, ada dosanya. Betul ya? Jadi itu loba dicampur dosa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda, ini dengarkan baik-baik ya, nggak usah tunjuk tangan, jangan ya. Tapi kalau Anda merasa Anda adalah orang yang sulit sekali melihat orang lebih baik, lebih sukses, lebih dipuji, lebih dapat perhatian ya. Anda tipikal orang yang seperti itu, Anda dengar baik-baik ini. Anda dengar baik-baik, saya akan menghipnotis Anda ya. Ya, Anda dengar baik-baik ya. Anda kurang yakin dengan hukum karma. Itu jawabannya. Kalau kita sangat yakin hukum karma, setiap orang mendapatkan apa, itu siapa yang mengerjakan Bapak Ibu Saudara? Dia sendiri, diri sendiri. Setuju ya? Hari ini dia bisa S2. Nah, saya nggak punya S2 Bapak Ibu Saudara. Nah, saya nggak punya S2. Saya belajar tradisional di Thailand. Ya, waktunya cukup panjang, sepanjang S2, tapi nggak dapat gelar. Betul ya? Karena belajarnya tradisional. Nah, lalu ada sahabat-sahabat saya yang punya S2. Pertanyaan saya, kalau kita cemburu dengan mereka tidak masuk akal. Karena mereka sendiri berjuang. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ngambil S2 itu belajarnya berat. Ada tesisnya. Bikin tesis setengah mati ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadangkala beberapa orang hidupnya memang lebih baik, terus terang saja. Tetapi banyak sekali hal yang kita tidak nampak. Kita lihat tokonya kok laris ya. Waduh, jam 7 pagi aja dia jual sarapan. Udah serame itu loh. Aduh, kok bisa ya? Ya, tapi Anda nampak enggak? Dia bangun jam 3, betul enggak? Dia bangun setengah 3. Lah Anda enggak nampak. Jam 7 sudah ramai, berarti dia harus menyelesaikan semua itu sebelum jam 7. Artinya setiap orang dia punya perjuangannya sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak terinspirasi? Anda ketemu siapapun, jadikan inspirasi Bapak Ibu Saudara. Niscaya hidup kita akan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Selalu melihat kebaikan orang lain, kemajuan orang lain, kesuksesan orang lain sebagai inspirasi. Contoh ya, ada pasangan sudah umur 60-an, 70-an, masih harmonis. Contoh ya, belum tentu Bante di belakang harmonis. Udah, nggak saya pikirin. Yang penting di depan mereka harmonis. Betul ya? Udah. Di belakangnya kita nggak tahu. Nggak urusan. Ada orang di depan aja nggak sanggup. Setuju? Ada orang di depan aja nggak sanggup. Setidaknya di depan mereka bagus. Itu sudah jempol Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin, wah enak ya dapat suami, kok sayang banget sama istrinya. Suami saya. Misalkan ya. Ya, misalkan sinetron Bapak Ibu di sini mah nggak ada. Sini baik semua ya. Atau sebaliknya ya. Suaminya berpikir, wah ini istrinya kok pengertian ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat orang umur 60-an, 70-an dengan anak baik, dengan suami istri baik, pertanyaan saya, demi mempertahankan itu perlu sabar enggak? Perlu. Sudah berapa kali sang suami atau sang istri gosok dada, enggak lapor ke kita? Betul ya? Stres lihat suaminya misalkan ya. Beli sepeda harganya 120 juta. Sepeda harga mobil. Aduh. Sudah gosok dada. Gosok dada. Ya, janganlah seboros itu tapi gosok dada. Misalkan ya, misalkan. Atau sebaliknya, sudah berapa banyak mereka melalui rasa panas, tapi mereka berjuang untuk diademin. Betul ya? Suami atau istri berjuang. Kalaupun marah, tidak mengucapkan kata kasar. Karena kata kasar itu melekat di pikiran. Setuju?
Tapi itu sulit Bapak Ibu, bukan hal yang gampang. Tapi itu diperjuangkan oleh mereka. Barang siapa yang berjuang, dia mendapatkan hasil. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Masuk akal. Kita selalu hanya melihat casingnya. Kita jarang melihat apa yang mereka perjuangkan di belakang. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan kita ubah. Ya, kita ubah sifat cemburu itu menjadi gampang terinspirasi. Anda lihat apapun lebih baik dari kita, terinspirasi. Ya. Itu menurut saya, tambahan sedikit ya sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perkuat keyakinan Anda pada hukum karma. Udah, itu kuncinya. Anda benar-benar yakin setiap orang hanya mendapatkan buah yang dia tanam masing-masing. Tokonya sama, jualannya sama, kok dia bisa lebih hoki ya? Padahal toko saya udah saya bikin lebih terang, lebih saya majuin, kok dia lebih laris ya? Apa salahnya ya? Kadangkala Bapak Ibu, Anda tidak bisa menemukan alasan lain. Nggak bisa ketemu. Itulah bukti bahwa karma setiap orang berbeda-beda. Saya sering loh Bapak Ibu ketemu orang yang kayanya ndak ketolongan. Serius. Terus saya tanyain, Bapak kok bisa sesukses ini? Sering sekali dari mereka menjawab apa? Hoki. Dia sendiri nggak tahu. Kok di momen itu dia bisa dapat keuntungan yang luar biasa. Dia sendiri bingung gitu. Ya, kalau dia tidak belajar dharma yang mendalam, dia akan menjawab, hoki saya Bante. Momennya pas. Dia sendiri nggak tahu alasannya. Dia sendiri sesukses itu nggak tahu kenapa gitu. Walaupun dia tahu ya dia rajin, dia pinter gitu. Tapi orang lainnya juga ada yang serajin dia, setuju? Ada yang sepinter dia. Jadi ada unsur beruntungnya. Pertanyaan saya, beruntung itu datang dari mana kalau secara dharma? Dari kebajikan. Datang dari kebaikan. Nah kalau dia sudah belajar dharma, dia akan merenung Bapak Ibu. Benar enggak ya saya sudah rajin berbuat kebajikan? Dan tidak sedikit saya menemukan ada yang mengatakan, iya Bante, dulu saya senang bantu orang ini, bantu orang itu ya. Dan itu menjadi rejeki bagi dirinya. Bapak Ibu Saudara, semoga itu bisa kita terapkan ya. Untuk tidak memiliki rasa cemburu. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Ya. 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 Baik ya. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah dampak ya kalau seseorang melarang orang lain berbuat baik? Dampaknya adalah karma buruk. Ya, tentu dampaknya adalah karma buruk, tapi spesifik karma buruk itu berbuah menjadi apa kita belum tahu. Tapi yang pasti itu adalah karma buruk. Karma buruk pasti berbuah penderitaan. Ya. Kalau spesifik seperti apa tidak tertuang di dalam suta, tapi kalau kita mau untuk mencoba untuk memperkirakan orang-orang demikian itu nanti kalau dia terlahir lagi sebagai manusia atau di waktu yang akan datang, dia sulit ketemu kuijin. Sulit ketemu kuijin ya. Saya terjemahin ya. Kuijin itu orang baik yang menolong di hidup kita. Anda dalam hidup Anda bisa ketemu kuijin enggak? Bisa ya? Kadang bingung mau kerjain apa, tiba-tiba ada yang datang, kamu bikin BK Ambon aja, lagi laris itu di Jakarta Barat, pada rebutan, kamu bikin bakcang aja, lagi musim, kita nggak kepikiran, saya nggak ada resepnya, saya ada loh resepnya, kamu coba ya. Nah dia bawain resep mertua Bapak Ibu Saudara, bakcang mertua namanya. Nanti gara-gara saya beneran buka di depan bakcang mertua ya, ini ini gara-gara saya berarti. Dapat resep dia Bapak Ibu, bakcang mertua.
dibuat beneran enak, lalu jadi bisnis, lalu jadi sukses. Itu disebut cuisine. Jadi orang-orang yang melarang, mencegah, memotivasi orang untuk tidak berbuat baik, dia akan sangat sulit ketemu cuisine. Ya, lebih sial lagi, dia ketemu orang jahat. Huijin. Betul ya Hokkiennya ya? Ya, huijin ya. Ya, huijin itu yang jahat-jahat. Diajak minum, ya, diajak investasi, ternyata bodong ya. Nah, itu huijin. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan sangat-sangat bagus. Sang Buddha selalu memotivasi kita mengajak orang lain berbuat baik. Ya, jadi mengajak orang lain berbuat baik itu adalah kebajikan yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya, saya boleh jadi testimoni ya. Bapak Ibu Saudara, saya sudah rajin mengajarkan Dharma 4 tahun lebih ya. Udah hampir mau masuk 5 tahun. 4 tahun lah kita katakan. Tidak ada kebajikan lain yang saya lakukan. Dalam artian saya tidak buka panti jompo, saya tidak buka panti asuhan ya. Saya tidak ada program beasiswa untuk anak asuh, saya tidak punya. Saya hanya mengajar Dharma dari kota ke kota, desa ke desa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya memerlukan apa, itu barang muncul Bapak Ibu. Anehnya minta ampun. Serius. Anehnya itu udah nggak masuk akal. Kalau dulu saya masih sering ceritain ya, perlu koper, koper dateng. Perlu obat, obat dateng. Handuk saya ketinggalan di Tanjung Pinang Bapak Ibu. Berangkat ke Batam ada yang dana handuk. Hebat ya. Nah itu tinggal di Tanjung Pinang, handuk Bapak Ibu. Tiba di Batam, Bante mau dana, dapat handuk saya. Nah, Anda bisa enggak seperti itu? Nggak usah pesan Bapak Ibu ya. Nanti saya sengaja tinggalin handuk saya di RG. Nah, besok ke Meta Palmera, Bante handuk. Nah itu. Jadi tidak ada kebajikan lain yang saya lakukan selain memotivasi umat Buddha berbuat kebaikan. Betul ya? Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya sendiri merasakan kebajikan itu seperti air yang sudah banjir. Serius ya. Mikir apa muncul, mikir apa muncul. Ya. Kadangkala suplemen ini habis gitu. Ada umat yang sudah pawarana, Bante butuh apa, Bante butuh apa. Sering nanya ke saya. Tapi uniknya Bapak Ibu, belum saya request. Tiba-tiba di perjalanan dapet. Ya. Bahkan hari ini loh. Cuma kalau saya ceritain jadi lucu ya. Kalau saya ceritain hari ini nanti ada yang bilang dalam hati, Encai unya bu Bante gitu ya. Beneran enggak Bante? Saya ceritain ya. Anda percaya atau enggak percaya, terserah enggak apa-apa. Ada suplemen saya ketinggalan Bapak Ibu Saudara. Serius, saya sudah packing. Padahal saya packing itu pakai list. Saya packing pakai list. Ya, jadi charger ya, obat apa, handuk, jubah 2, angsa 2, sarung 2. Beneran ada listnya. Jadi saya enggak usah pusing. Saya packing itu enggak lebih dari setengah jam selesai. Ada yang keselip. Enggak tahu bagaimana bisa keselip. Sudah pakai list. Saya tidak bawa fish oil. Tadi dapat fish oil saya Bapak Ibu. Nah, hebat kan? Nah, tadi baru dapat. Ada umat berdana fish oil, beneran. Tadi ada yang dana minuman ke saya ya? Ada enggak? Tadi ada 2 ibu-ibu dana minuman, ada Samanera juga ya? Nah, ada fish oil 2 botol. Ini bukan kode ya. Saya takutnya besok saya dapat fish oil selusin. Enggak ya, enggak. Enggak ngode saya. Fish oil saya masih cukup itu sampai berbulan-bulan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sendiri benar-benar mengalami apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Barang siapa berbuat baik, dia mendapatkan buahnya. Ya, semoga Bapak Ibu termotivasi. Ya, kalau bisa berbuat baik, bisa nolong orang, bisa kasih advice yang baik ya, bisa kasih dharma ke orang, sangat luar biasa. Kalau di masyarakat Bapak Ibu, memberi dharma itu tidak harus seperti biku. Kamu tahu nggak? Di itu Arya Pariyesana Sutta. Orang belum tentu mau dengar. Betul ya?
Tapi kita dengerin, kita kasih dharma. Dharma kita mungkin cuma seperti ini. Udahlah, namanya orang tua, kadang agak cerewet. Kan itu peduli. Kamu yang nggak usah terlalu pikirin lah gitu. Ya, mama sendiri, gak apa-apa lah agak mengalah. Ya, kan kamu kecil disayang gitu. Kamu kecil disayang nggak? Sayang sih, sayang banget. Nah udah, sekarang ya balas budi ya. Waktu kita kecil orang tua sayang sama kita, sekarang kita sayang sama orang tua. Agak ngomel-ngomel sedikit, ya udah. Nanti kamu tua ngomel juga. Nah, itu seakan-akan kayak kongko ya. Tapi itu dharma loh Bapak Ibu. Ada orang beneran loh, dia pikirin loh. Dia pulang dia pikirin loh. Iya ya, saya kecil itu mama saya sayang banget loh sama saya. Hari ini dia agak cerewet. Ya udahlah, ya udahlah. Ya, biokin ya lah. Gitu ya, kalau Hokkiennya ya. Ya, biokin ya, bukan bohwat ya. Ya, biokin gitu. Nah, biokin itu nggak apa-apa. Kalau bohwat itu nggak ada yang lagi yang bisa dilakukan ya. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya. Nah, kita lanjut satu atau dua lagi. Habis itu kita tanya jawab bebas Bapak Ibu ya. Kita punya waktu sampai jam 9 malam. Ya. Saya cari yang penting-penting. Baik, ini penting walaupun sulit Bapak Ibu ya. Bagaimana tidak membenci seseorang padahal kita sudah disakiti? Ini sulit Bapak Ibu. Sulit. Saya ulangi, bagaimana tidak membenci seseorang padahal kita sudah disakiti? Jawabannya adalah berpikir lebih jauh sesuai dharma. Berpikir lebih jauh sesuai dharma. Maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu disakiti seseorang, apakah dengan membenci dia, hidup kita bisa jadi lebih baik? Enggak loh. Beneran loh, enggak. Apakah dengan membenci dia, nilai ujian kita atau pekerjaan kita jadi lebih bagus? Sama sekali enggak. Padahal kalau kita pinter Bapak Ibu, pengennya hidup kita berkembang atau mundur? Berkembang. Berkembang. Dan kalau ingin berkembang, pikiran kita tidak boleh banyak distraction. Tidak boleh banyak penghalang. Membenci seseorang itu membuat kita sulit berpikir kreatif. Membuat kita sulit untuk belajar sesuatu. Membuat kita sulit untuk perform yang terbaik. Betul ya? Dan itu menjadi penghalang. Dari kecil saya sering mendengar ya, ini ya mitos-mitos masyarakat. Kalau keluarga sering berantem, rezekinya bisa surut. Pernah dengar? Nah, bagaimana tidak? Kalau berantem hari itu bagaimana punya semangat untuk kerja yang 100%, betul enggak? Kan stres toh, ya. Kalau buka toko sendiri stres gitu, mau senyum aja berat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk berpikir lebih jauh demi manfaat diri sendiri. Membenci itu tidak pernah membuat penderitaan kita berkurang. Yang ada adalah kita membenci, dia makin benci kita. Kita makin disiksa, betul ya? Seharusnya kita cukup menghindar. Belajarlah pintar-pintar untuk menghindari penderitaan, kebencian kita buang pelan-pelan. Yang penting semoga di masa yang akan datang kita tidak lagi menjadi korban. Itu aja. Ya. Kembangkan diri Anda. Ya, kembangkan diri Anda. Saya selalu ajarin adik saya hanya punya adik satu orang. Saya selalu ajarin dia. Kalau kamu di tempat kerja ketemu teman yang membuli kamu, yang menggunakan powernya untuk menyiksa kamu, kamu hanya punya dua pilihan. Satu, kamu bekerja, belajar sebagus mungkin, pindah ke perusahaan yang lebih bagus. Simple. Yang kedua, kamu belajar, bekerja, kamu perform sebagus mungkin, sehingga kamu naik pangkat jauh melebihi dia. Jadi kamu hanya cukup sabar 2 atau 3 tahun. Bahkan kadangkala 1 tahun kita sudah naik begitu jauh.
daripada kamu sibuk meladeni dirinya. Daripada kamu sibuk berantem dengan dirinya. Berantem itu tidak pernah membuat kamu lebih sukses. Yang ada, kamu berputar-putar hanya terus berantem dengan dia. Tiap hari mikirin, saya mau mempengaruhi siapa supaya saya dapat dukungan. Betul enggak? Oh, dia 5 orang yang dukung, saya cuma 2. Saya mau pengaruhi dulu ini ya. Nah, siapa yang saya kenal ini? Bu Acu, di sini saya kenal Bu Acu. Bu Acu di mana? Saya mau pengaruhi Bu Acu. Biar di RG kekuatan saya bertambah. Apakah itu akan membawa prestasi untuk waktu yang panjang, Bapak Ibu? Enggak akan. Lebih baik kita berpikir, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya tambah. Saya bagaimana jadi lebih rajin, bagaimana saya jadi lebih disiplin. Akhirnya, dengan semua kedisiplinan itu, orang yang buruk ini jauh ketinggalan, enggak ketemu lagi. Betul ya? Ya, jadi tidak menggunakan kebencian untuk menyelesaikan masalah. Awalnya sulit Bapak Ibu, tapi Anda cobalah untuk aplikasikan. Ini terakhir, ada buku Bapak Ibu Saudara, saya belum pernah baca. Judulnya adalah The Art of War. Seni berperang. Sun Tzu. Pernah dengar enggak? Pernah ya, itu buku terkenal sekali. Saya belum pernah baca juga Bapak Ibu. Tapi saya dengar di satu pembicaraan orang pinter, buku itu kebanyakan menceritakan bagaimana menghindari konflik. Jadi bayangkan Bapak Ibu pegang buku perang. Buku perang paling bersejarah di dalam sejarah Tiongkok. Anda pikir mau diajari strategi perang toh? Enggak. Anda disuruh jangan perang. Karena negara manapun kalau berperang pasti rugi. Pasti rugi. Kita lihat bagaimana dulu Jepang, Jerman, mereka berperang, kemudian mereka amblas gitu. Mereka rugi sendiri gitu. Bapak Ibu Saudara, lalu saya tanya ChatGPT. Karena saya belum pernah baca bukunya. Tapi saya mau ceritakan ke Anda. Saya tulislah di ChatGPT sebelum tadi saya memulai kelas. Saya tulis begini, GPT, saya panggil dia GPT gitu. Jadi kita kayak kawan Bapak Ibu ya. Ya. GPT, benar tidak? Kalau di dalam buku The Art of War-nya Sun Tzu, itu mayoritas persentasenya adalah bagaimana menghindari konflik. Kira-kira berapa persen menurut kamu buku itu mengajarkan menghindari konflik? Bapak Ibu Saudara percaya enggak kata ChatGPT? Kata ChatGPT Anda coba ya. Anda kan punya sendiri di HP ya. 60-70% buku itu mengajarkan menghindari konflik. Hebat loh. Jadi kalau Anda ingin punya strategi perang, simple. Jangan berperang. Selesai. Ya. Jadi memenangkan perang yang terbaik adalah dengan cara tidak berperang. Jadi buku itu hanya 70% mengajarkan tidak berperang. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu yang ikut kelas malam hari ini tidak suka konflik. Semoga ya. Karena ada orang yang hobinya suka konflik. Saya juga heran. Ya, siapapun yang mendekati dia dalam radius 3 meter konflik Bapak Ibu. Ya. Jadi kayaknya dia harus kasih peringatan ya. Peringatan. Bila Anda memasuki radius 3 meter, resikonya adalah konflik. Coba, pernah enggak Bapak Ibu ketemu di dalam kehidupan Anda satu orang aja dah? Selalu konflik sama siapapun. Ada? Ada ya? Sama orang rumah, sama tetangga, orang kantor. Pokoknya dia enggak boleh radius 3 meter konflik Bapak Ibu. Dia dari pagi sampai sore udah damai. Kita berpikir, wah hebat hari ini enggak ada konflik gitu ya. Terus dia parkir mobil, tukang parkir datang, masuk radius 3 meter, konflik. Ya, sama tukang parkir aja berantem dia Bapak Ibu. Ya, gara-gara 2000 perak. Nah, itu memang sudah kodratnya dia Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita harus terbalik Bapak Ibu ya. Radius 3 meter, kalau masuk harmonis. Gitu, itu baru paten. Dari luar orangnya udah asem mukanya. Udah stres ya, udah seperti mau marahin kita. Begitu dia masuk radius 3 meter, dia merasakan aura meta Bapak Ibu ya. Wah iya, tiba-tiba dingin. Pagi Pak, sehat enggak hari ini? Tadi tiba-tiba wajahnya udah kesel gitu.
tiba-tiba luluh Bapak Ibu. Itulah kekuatan Dharma Bapak Ibu. Anda harus seperti itu. Radius 3 meter, harmonis. Nah ya, nanti bikin itu lelucon ya. Hati-hati. Orang berkonflik tinggi. Dilarang dekat radius 3 meter. Gitu ya. Terakhir Bapak Ibu Saudara, nanti baru kita bahas yang lain supaya kita bisa tanya jawab. Sudah jam 8. Cara mengurangi rasa takut pada kematian. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini saya ambil dari Bante Damaudo. Kenapa? Karena saya belum tua. Saya merasa belum pantas menyampaikannya. Nanti saya diprotes. Bante gampang lah ngomong begitu. Kan Bante belum tua. Jadi saya ambil aja dari Bante yang sudah tua. Beliau hari ini juga sudah meninggal Bapak Ibu ya. Bante Damaudo Mahatera. Beliau adalah orang Tionghoa Malaysia. Menjadi biku di umur 40-an. Ya, tetapi sangat luar biasa mendalami sutta, mendalami meditasi, menjadi biku sampai akhir hayatnya. Ya, beliau hidup sampai umur 70-an. Ya, di Perak. Perak itu saya tidak pernah ke sana. Dulu saya ingin sekali ke sana Bapak Ibu Saudara. Saya menunggu sampai saya lewat 5 wasa. Karena kalau sudah 5 wasa kami para biku boleh minta kemanapun biasanya diizinkan. Tetapi saya 5 wasa lebih sedikit, beliaunya meninggal. Ya. Bahkan saya sudah latihan Bapak Ibu, supaya bisa nyaman tinggal di wihara beliau. Katanya, ada satu Bante STI pernah tinggal di tempat beliau 1 bulan. Ya. Katanya, kalau di wihara beliau itu, ranjangnya itu nggak besar. Jadi kayak pas 1 badan gitu. Ya, kalau Bapak Ibu beli kasur yang standar itu 90 cm. Nah, ini mungkin cuma 60 cm. Kemudian nggak ada kasurnya, langsung kayu. Ya, jadi waktu saya di Wat Bowen, Bapak Ibu, saya tidurnya di atas kayu. Ya, selama 2 tahun sepertinya. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, Anda boleh coba. Anda tidur di kayu ini, Anda hanya menderita 2 minggu. Serius. 2 minggu itu sini sakit, situ sakit. Tapi aneh banget. Setelah 1 bulan, ini kayu rasa king coil Bapak Ibu. Beneran. Saya juga enggak ngerti. Siapa di sini yang tidur di papan ada? Ada ya? Nyaman enggak, Ci? Nyaman ya? Mereka enggak ngerti, Ci. Ini kayu rasa king coil. Saya sampai hari ini kalau ada ketemu kayu begini saya tidur masih nyenyak. Masih nyenyak. Tapi enggak bisa seperti ketika rutin. Anda yang penasaran coba ya. Tapi harus kuat dulu. 2 minggu. Aneh loh Bapak Ibu. Kan ini kan keras ya. Jadi pas kita tidur 2 minggu pertama, ini sakit, itu sakit. Anda belokin badan aja sakit. Anehnya sakit itu semua hilang. Ini pokoknya empuk banget ini Bapak Ibu. Ya, Anda kasih merek dah ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah tidur di kayu ya. Saya dengar di sana boleh begini, nggak boleh begitu. Saya praktekin. Tapi setelah saya sekitar 5 wasa, beliau meninggal dunia. Ya. Tapi wihara beliau masih aktif Bapak Ibu. Sekarang digantikan sahabat beliau ya. Bante Jutik Panyo. Pinter Mandarin. Tidak tahu Bante Jutik Panyo bisa Hokkien apa enggak. Nah, beliau mengatakan Bapak Ibu Saudara, agar tidak takut pada kematian, lakukan 2 hal. 1, senang berbuat kebajikan. Ya, nggak bisa diganti dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu banyak berbuat kebajikan, Anda tidak takut dengan kematian. Anda paling cuma takut rasa sakitnya aja. Ya. Tapi tidak khawatir nanti lahir di mana, nanti ketemu Giam Loong mau ngomong apa gitu. Tidak khawatir. Anda ketemu Giam Loong kasih tahu, Dewa, saya umat Ratanagraha. Lulus dia bilang gitu. Ini bener. Ya. Bagus. Ya, saya rawat 5 sila dengan baik. Bagus. Ya. Kamu nggak usah masuk alam bawah.
Ini Seloro Bapak Ibu ya. Nggak tahu di sana seperti apa ya. Bapak Ibu Saudara, satu, banyak berbuat kebajikan. Yang kedua, rajin belajar dharma. Kalau kita sudah dapat dharma dalam kehidupan ini, hidup kita itu udah sukses. Karena tidak semua orang dalam kehidupan ini bisa bertemu dengan dharma. Ajaran Sang Buddha yang maha luar biasa baik. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kelahiran ini mengerti dharma, terutama 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8. Anda tahu itu saja sudah sangat luar biasa. Hidup Anda itu sudah tidak gagal. Ya. Jadi Bapak Ibu lahir ke dunia ini, bertemu dharma, bisa belajar dharma, itu sudah prestasi yang sangat luar biasa. Nah, memahami dua hal ini Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan rasa takut pada kematian itu turun, sampai Bapak Ibu bahkan kapanpun meninggal ya enggak soal. Saya ceritain kisah nyata Bapak Ibu. Saya mungkin baru 2 wasa. Waktu itu saya sudah pernah cerita ini di wihara yang lain. Jadi kalau yang mengikuti di online mungkin pernah mendengar Bapak Ibu ya. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, saya tinggal di satu kuti. Jadi ada umat mereka bangun kuti tapi bukan wihara. Kuti ini boleh untuk biku aliran mana saja. Boleh tinggal di sana. Tempat di situ itu adalah perumahan yang nggak laris Bapak Ibu. Ya, jadi masuk gang lagi, ada rumah cukup banyak, tidak laris sama sekali, tapi karena murah dan besar, itu dijadikan satu panti asuhan, satu lagi kuti untuk para biku. Bapak Ibu Saudara, malamnya sebenarnya acara itu besar, para biku datang untuk rapim atau untuk persamuan agung ya. Ini sebelum saya berangkat ke Thailand Bapak Ibu, jadi cerita ini sudah lama sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semua biku itu diajak pergi ke gunung. Saya ndak ikut. Tersisalah saya sendiri. Ya. Malamnya Bapak Ibu, saya mimpi yang sangat unik. Saya mimpi Bapak Ibu ya, jangan lupa ya, mimpi ya. Nah, saya mimpi Bapak Ibu, ada anak kecil teriak tolong karena dia tenggelam. Karena saya jago berenang, saya pede Bapak Ibu. Saya langsung loncat mau menolong anak itu. Ada yang pernah dengar cerita ini? Pernah ya? Ya, 1-2 orang. Bapak Ibu Saudara, begitu saya masuk ke dalam air, ternyata saya dibohongin sama 3 hantu kecil. Leher saya dicekek dari belakang, satu menggenggam erat kaki kanan saya, satu menggenggam erat kaki kiri saya. Saya nggak bisa naik, tenggelam saya Bapak Ibu. Saya berjuang seperti apapun nggak bisa naik. Lalu mereka bertiga ketawa begitu bahagia. Bahagia sekali. Dan cukup menyeramkan karena kita sedang tenggelam. Anda bisa bayangkan paniknya tenggelam ya walaupun itu mimpi. Saya mau gimana bergerak, nggak bisa naik Bapak Ibu. Saat itu uniknya saya berpikir, oh sepertinya ini. Nah, sampai ada lagunya Bapak Ibu. Luar biasa kan? Ada sound systemnya. Ya, silakan diangkat ya. Mana tahu proyek ya. Ya, kalau proyek jangan lupa saya. Baik, Bapak Ibu Saudara, di titik itu saya berpikir, ini sudah waktunya saya meninggal. Nggak ada yang bisa saya lakukan. Yang saya lakukan adalah saya merangkapkan tangan, baca Namo Tassa Bhagavato. Untuk bersiap-siap untuk mati, Bapak Ibu. Serius, walaupun itu mimpi. Kemudian saya bangun. Begitu saya bangun, badan ini gemetar semua. Pagi Bapak Ibu Saudara, mungkin setengah 3. Gemetar semua badan saya. Tapi saya senang Bapak Ibu. Besoknya saya senang. Pas malam itu masih gemetar Bapak Ibu. Karena efek tenggelam. Besoknya saya senang karena, wow. Ketika dihadapkan dengan kematian,
alam bawah sadar saya bisa menerima itu begitu lapang dada. Luar biasa sekali. Jadi itu simulasi kematian Bapak Ibu. Dan saya tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis, enggak ada. Saya pasrah, namo tassa bhagavato. Ya udah, mati ya mati. Betul ya? Setiap orang akhirnya akan mati. Nah, besoknya Bapak Ibu Saudara, teman saya datang. Saya ceritain mimpi ini dan katanya di dekat sungai di Kuti tersebut itu dulu ada anak-anak kecil yang tenggelam mati di sungai. Ya, dan pas 3 orang. Jadi siapa tahu ya, memang itu anak nakal Bapak Ibu ya. Ya, siapa tahu. Atau mungkin hanya sekadar mimpi. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah simulasi kematian itu. Bapak Ibu Saudara, Anda perbanyak kebajikan, senang belajar dharma, niscaya rasa takut pada kematian itu akan berkurang karena tahu hidup ini sudah dijalankan dengan baik. Begitu ya? Ya. Habis Bapak Ibu Saudara pertanyaan saya, kita tanya jawab aja. Siapa mau nanya apa? Silakan. Silakan kok. Ya. Namo Buddhaya. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi rasa takut bukan akan kematian, tapi Rasa sakit. rasa sakitnya menjelang kematian. Karena pada saat terakhir kali saya melihat keluarga gitu, dia ke sering wihara Dhammacakka gitu Bante. Tapi pada saat kena kanker paru, dia berusaha konsentrasi ke itu, maksudnya ya ke Buddha Dhamma Sangha. Waktu itu sempat manggil Bante Sukemo, tapi dia kadang nafas tuh udah begitu sulit gitu ya. Jadi pikirannya itu udah ke nafas gitu, tapi udah sesek gitu. Belum lagi kalau misalnya ditambah, kalau misalkan amit-amit rasa sakit gitu. Dengan kita ini, kalau kita meditasi aja nggak pakai sakit aja duduk biasa 15 menit aja gelisah. Belum lagi kalau lagi sakit, terus tambah suruh konsentrasi, pas menjelang kematian mau terpisah unsur gitu, gimana? Mungkin apa kudu harus meditasi jana gitu, jadi untuk ngurangi supaya sakitnya hilang gitu. Atau kadang kan perenungan sekarang perenungan Buddha Dhamma Sangha gitu, kan ada tingkat konsentrasinya gitu Bante. Kayak umpama kopi, bubuk kopi ini kalau dituang 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, kalau airnya dasarnya pahit gitu, kalau dituang gitu tambahin gula yang banyak bisa melewati gitu. Jadi kalau perenungan kan juga ada stage-stage-nya gitu Bante. Misalnya perenungan tentang Buddha gitu, misalnya Budo gitu kan, kudu harus konsentrasi yang, ya saya nggak paham sih. Ya cuman ada rasa takut sakit atau misalkan pas menjelang itu pikirannya ngelantur mana gitu. Cuma yang pasti itu sih sakit banget. Ya. Terutama meditasi juga ada sakit juga. Saya kendala sih. Gitu. Terima kasih Bante. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi rasa takut akan rasa sakit menjelang kematian. Ya. Jawabannya ada 2. Yang satu, tidak menyelesaikan persoalan ini 100%, tapi ini yang lebih gampang dilakukan. Ya. Yaitu berlatih dengan baik sila yang pertama. Ya, tidak membunuh makhluk hidup. Karena ketika kita membunuh makhluk hidup, kita menyebabkan rasa sakit pada mereka.
Tetapi masalahnya adalah kita punya tumpukan karma masa lampau, betul ya? Jadi kita jaga dengan sangat baik selama 30 tahun terakhir hidup kita, bukan berarti kita tidak ada karma buruk lampau. Saya 10 tahun terakhir ini menjadi biku, ya tidak membunuh makhluk hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saya kecil, sebelum mengenal Dharma, saya suka memancing. Sekali mancing ikan mujair dapat 1 ember Bapak Ibu. Ya, lalu kasih ke karyawan, itu digosok kulitnya hidup-hidup, dibelah terus digoreng. Setiap minggu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi karma saya sudah menunggu. Ya. Jadi menjadi biku pun tidak luput dari karma buruk lampau yang akan berbuah. Para biku sakit juga. Tetapi dengan menjaga, ya setidaknya setelah mengenal Dharma kita tidak menyakiti makhluk hidup lagi. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke kehidupan yang akan datang dengan cara yang lebih tidak sakit. Mudah-mudahan. Tapi setiap orang punya karma lampau yang nggak tahu. Betul ya? Waktu saya kecil Bapak Ibu, saya ini jangan dilakukan ya, karena ini ada rekamannya. Anak-anak jangan lakukan. Tapi waktu saya kecil ya nangkap semut, betul ya? Diajari kawan, kalau antenanya kamu cabut, nanti mereka berantem. Terus setiap kumpulin semut Bapak Ibu, cabut antenanya. Terus gabungin, berantem. Nambah lagi 3-4 ekor. Sambil menganggap itu smackdown Bapak Ibu. Smackdown semut. Kasihan. Terus belajar lagi di sekolah biologi. Kata guru, siput itu nggak boleh kena garam. Kalau kena garam dia bisa meleleh. Wah pulang Bapak Ibu, ambil garam dapur. Siput, lintah ya, semua jadi korban Bapak Ibu. Cacing tanah lewat, kasih garam. Ada lintah ya, kasih garam. Nah itu karma buruk juga. Jadi sebelum menjadi biku pun, ya saya melakukan banyak karma buruk. Dan itu berbuah Bapak Ibu. Berbuahnya jadi apa Bapak Ibu? Diare barusan. Nah itu. Saya taruh garam di cacing tanah. Itu sakit setengah mati dia. Nah itu berbuah. Kemarin saya seminggu Bapak Ibu sakit setengah mati. Ya. Nah, jadi itu pencegahan yang tahap awal. Sudah tidak melakukan penyiksaan lagi terhadap makhluk lain. Kalau bisa menyelamatkan makhluk lain dari penderitaan. Kalau ada orang yang ada keluarga, ada sahabat yang sakit, ya kurang biaya, Bapak Ibu nambahin ya, kasih amplop sedikit walaupun tidak semuanya, ya biar mereka bisa beli obat ya. Itu juga Anda menanam karma baik, membebaskan orang dari penderitaan. Nomor 2, benar jawaban dari Koko tadi. Serius benar. Tidak ada jawaban lain. Berjuang mencapai jana. Jana itu Bapak Ibu Saudara adalah konsentrasi tingkat tinggi. Ketika kita mencapai pencapaian jana, tidak ada rasa sakit yang bisa kita alami. Itu beneran secara teorinya. Permasalahannya, praktek untuk mencapai jana itu sungguh sangat sulit. Anda boleh cari pelajaran saya, ya Anda yang kalau serius, Anda boleh catat. Ada 2 video Bapak Ibu Saudara. Video yang pertama, cara bermeditasi yang baik. Cara bermeditasi yang baik, saya sampaikan itu di Pusdiklat Sriwijaya. Ya, Pusdiklat Sriwijaya, Palembang. Wihara di Palembang. Mereka punya channel resmi, Anda cari aja judulnya cara bermeditasi yang baik. Itu videonya 1 jam, bagaimana teknik meditasi Anapanasati. Yang kedua adalah video yang jauh lebih detail ya, yaitu pelajaran terakhir di Wihara Mahasampati. Anda boleh dengarkan, itu pelajarannya 2 jam lebih sedikit. Kalau bisa Anda download sutanya. Ya, masuk ke tulis aja di Google MN spasi
118. Ya. Spasi bahasa Indonesia. Atau Anapanasati Sutta spasi bahasa Indonesia. Ya, kalau Anda nanti putar video saya, sudah saya sampaikan di dalam video. Jadi kalau Anda lupa juga enggak apa-apa. Ya, di video itu saya sudah ajarin cara dapetin sutanya. Nanti keluar Bapak Ibu di Google, Anda tinggal copy aja, Anda paste di Microsoft Word, lalu Anda print kalau bisa. Lalu Anda ikuti pelajarannya 2,5 jam. Ya, yang bingung dengan apa yang baru saya sampaikan, perintahkanlah anak Anda melakukannya. Ya. Itu kata Bante itu bisa print ini, print. Nah, Anda kasih lihat videonya ya. Bapak Ibu Saudara, dulu ada seorang biku namanya adalah Bante Anuruddha. Ini Bante favorit saya. Beliau satu ketika mengalami penyakit yang sangat menyakitkan. Ya. Jadi penyakit itu harusnya sangat menyakitkan, tetapi beliau seperti tidak sakit. Jadi dalam kesehariannya seperti tidak sakit. Sampai-sampai para sahabat, para biku ya. Kenapa saya mengatakan para sahabat? Karena kami para biku manggilnya Auso. Auso itu artinya sahabat. Ya. Jadi para biku lainnya bertanya ke beliau, Bante, kenapa Bante sakit keras tapi seperti tidak sakit? Beliau menjawab apa Bapak Ibu Saudara? Beliau menjawab, karena saya mempertahankan Satipatthana selalu hadir dalam diriku. Nah, kalau Anda baca di Sutta hanya sekedar lewat, Anda nggak paham maksudnya. Tetapi maksudnya adalah beliau mempertahankan pencapaian jana keempat. Karena barang siapa mencapai jana keempat, Satipatthana itu selalu hadir dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, beliau memberitahu bahwa beliau mencapai jana keempat. Bagi Bapak Ibu yang bingung dengan kata jana, saya harus wanti-wanti Bapak Ibu, Anda dengar dari beda guru, bisa beda penjelasan. Jadi belum tentu yang Anda pikirkan di dalam pikiran Anda, kata jana itu, sesuai dengan yang ada di Sutta. Belum tentu. Karena saya tidak tahu Anda mendengar kata jana itu dari siapa. Jadi ada baiknya Anda dengarkan ceramah tadi, cara bermeditasi yang baik ya. Pusdiklat Sikhadama Sriwijaya. Nah itu lengkapnya. Pusdiklat Sikhadama Sriwijaya. Nanti Anda dengarkan, setelah Anda dengarkan mungkin setengah jam pertama, Anda akan dapat pemahaman jana yang sesuai dengan sutta. Ya, baru dari situ kita tidak saling salah paham. Betul ya? Saya yakin di antara banyak yang hadir ini ada yang berpikir jana artinya kekuatan gaib, misalnya. Enggak. Nah, jadi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda. Anda dengar aja penjelasan tadi biar kita sinkron. Itu jawabannya kok ya. Jadi jawabannya mau ndak mau, kalau Anda ingin melenyapkan semua rasa sakit Bapak Ibu Saudara pada saat nanti tua, satu-satunya cara adalah mencapai tingkat jana. Hanya itu caranya kalau mau habis total rasa sakitnya. Nah, kalau belum mampu gimana Bante? Belajar Dharma dengan rajin, berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Waktu meninggal mau nggak mau tetap sakit, habis itu lahir jadi dewa. Nah, jangan datang lagi ke sini. Jangan datang lagi ya. Jangan datang lagi ke alam manusia. Karena banyak rasa sakitnya. Di alam dewa, capailah tingkat kesucian. Jadi dari waktu ke waktu, semakin tinggi alamnya, semakin tidak ada rasa sakit, sampai mencapai nibbana. Nah, itu solusi yang lebih gampang. Ya, Anumodana. Silakan. Tidak apa-apa, nggak usah pakai. Barusan terlintas gitu Bapak. Kalau kita sebagai umat itu biasa lebih baik terlahir jadi manusia, tapi kita ada chance untuk ketemu lingkungan yang pada masalah, perang, kita nggak bisa ngatur, atau terlahir di alam surga, tapi ada risikonya seneng tapi jadi lupa diri gitu. Jadi karena rasa senang, jadi rasa untuk mencari damanya itu jadi hilang gitu. Jadi resikonya sama-sama mentok juga ini. Kalau misalkan jadi manusia kan nggak tahu terlahir di mana kan ya.
Kalau misalnya lingkungannya pandangannya salah gitu, lebih ngeri lagi itu, gitu. Jadi kalau menurut pandangan Bante ini eh, bagaimana gitu kalau sebagai umat putu jana yang berusaha sila dan dana yang sebaik yang dia bisa, jadi terlahir di mana gitu, di antara dua itu. Baik, jawabannya sebenarnya adalah dimanapun tidak masalah selama dapat bertemu dengan Dharma. Jadi bertemu Dharma itu adalah karma baik yang berubah. Tidak peduli di alam mana. Jadi dia terlahir sebagai manusia juga bisa aja dia nggak ketemu Dharma. Itu nggak ada hubungannya. Itu adalah karma milik pribadinya yang nggak bisa direnggut. Jadi itu tidak ada hubungannya di alam mana. Tapi saya paham pertanyaannya. Kalau pertanyaannya wajib dijawab, ya tidak boleh saya ubah. Bante lebih baik lahir sebagai alam manusia atau di dewa, begitu ya? Yang mana sama-sama punya resiko. Ya, mana yang lebih baik? Ya tentu alam dewa lebih baik kalau sama-sama punya resiko. Kalau sama-sama punya resiko, betul ya? Tapi ingat pertanyaan ini adalah simulasi pertanyaan. Dalam artian itu adalah pertanyaan yang dipaksakan. Itu seperti maksudnya kalau Anda hanya bisa menyelamatkan anak Anda satu orang, Anda selamatkan adiknya atau cicinya, kan begitu. Itu pertanyaan yang gak bagaimana jawab gitu. Tapi kalau kita dipaksa, mungkin ya kita bisa menjawab, tapi itu tetap tidak rasional. Saya kasih jawaban yang bagus. Jawaban yang bagus adalah tidak peduli lahir sebagai manusia ataupun dewa, yang penting kita bisa mengembangkan dharma. Dan di dalam suta-suta, para dewa mampu mencapai kesucian, para manusia juga mampu mencapai kesucian. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan. Nah, yang penting kita bisa mengenal dharma dan kita punya kebajikan, terhindar dari orang-orang jahat tadi, huijin tadi. Ya, lahir di mana enggak soal. Jadi saya akan kasih pertanyaan yang mirip Bapak Ibu. Yang mirip. Lebih baik kalau yang dimiripin 100% dengan pertanyaan Koko ini adalah seperti ini. Lebih baik lahir di keluarga miskin, lalu anak ini terjerumus ke dunia yang jahat, atau lahir sebagai anak orang kaya tapi terjerumus juga. Nah itu pertanyaannya. Betul ya? Kalau sama-sama terjerumus, Anda mau lahir jadi anak orang miskin atau orang kaya? Nah itu jawabannya. Kalau sama-sama terjerumus, saya pilih di alam dewa. Tapi itu adalah pertanyaan yang kayak dipaksain. Betul ya? Tapi jawabannya adalah, sebenarnya kalau mau yang lebih baik tentu lahir di keluarga yang kaya dan juga bisa menjadi anak yang baik. Setuju? Nah, kalau pilihannya dua, lahir di keluarga susah, tapi berakhir menjadi anak yang baik, atau lahir di keluarga kaya, berakhir menjadi anak yang hancur, maka kita pilih yang A. Setuju? Tapi kalau pilihannya sama, ujung-ujungnya jadi anak yang baik, pilih lahir di keluarga miskin atau keluarga kaya? Kaya. Ya, jawabnya kencang sekali ya. Ya, pinter semuanya ya. Dan itu ada di Manggala Sutta. Ya, bertempat tinggal di tempat yang sesuai adalah berkah utama. Ya, jadi itu jawabannya ya. Tapi sebagai kesimpulannya, sebenarnya dimanapun kita dilahirkan, selama berakhir menjadi orang yang bijaksana, orang yang batinnya luhur, maka sebenarnya kita sudah menang ya. Kalau dengan simulasi yang tadi, mau lahir di keluarga yang sulit, agak sulit, sederhana, sukses, tapi dia berakhir menjadi orang yang baik, yang sukses, keluarga bagus, ya berarti dia sudah menang. Betul ya? Ya, Anumodana pertanyaannya. Ya, tadi ada Bapak dari sini. Ya, boleh nanti ini dulu baru belakang. Silakan Pak. Nggak pulang kita Bapak Ibu ya. Ya. Malam, nama budaya. Dinyalakan mic-nya Pak. Kayaknya belum nyala. Ya.
Bante saya mau tanya mengenai kebohongan Bante. Kebohongan. Ya. Ya kan kita kadang kan dibohong orang. Tapi kita kalau dibohong orang kita tahu dia bohongi kita Bante. Yang saya mau tanya, kalau kita dibohongin ya kita mau tegurin, ya kita gak enak juga kan, atau saudara apa gimana. Yang saya mau tanya itu kalau kita udah tahu dia bohongin kita, itu kita tuh ada ada ibaratnya kita tuh ada melanggar sila gak Bante apa karma gitu. Enggak. Kita udah tahu loh Bante. Iya. Nah, dia dibohongi kita. Iya. Nah, kita kan nggak tegur. Iya. Nah, itu kita mau tanya Bante itu ada melanggar sila gak kita itu? Tidak. Karma juga nggak ada. Tidak. Oh ya oke. Ya. Jadi kalau kita dibohongin orang dan kita sudah tahu dia mau ngebohongin kita, pertanyaannya adalah perlu nggak kita menegur dia? Itu toh. Dan kalau kita tidak menegur dia, kita karma buruk enggak? Baik, jawabannya adalah perlu atau tidak perlu menegur dia itu harus kita pertimbangkan dengan kebijaksanaan. Ya, jadi tidak ada jawaban pasti. Ada orang yang kalau kita tegur, bisa saja dia menghancurkan hidup kita. Atau dia membuat kita susah, betul ya? Atas pertimbangan itu ya kita pura-pura nggak tahu aja. Padahal kita udah dibohongin tapi kita pura-pura nggak tahu. Apa boleh buat? Ya, untuk menjaga hubungan, ya, kita takut kita dicelakai dan sebagainya. Jadi kita tidak dalam posisi berbuat karma buruk. Ya, tetapi kalau itu adalah orang yang bisa kita tegur, misalkan keponakan sendiri, adik sendiri, itu pun harus dengan kebijaksanaan. Karena tidak ada gunanya kita menegur kalau akhirnya nasihat itu tidak berhasil dia jalani. Jadi artinya menegur seseorang itu juga harus pakai ilmu, harus pakai kebijaksanaan. Kalau bagi saya, ya, menegur yang baik itu adalah menegur yang bisa mengubah dirinya. Nah, itu artinya adalah kita harus membaca karakternya. Ada orang kalau dimarahi dia dengar, ada orang kalau dimarahi dia malah nggak mau dengar. Nah, kan orang berbeda-beda. Ya, ada orang kalau diberitahu lembut dia mau dengar, tapi kalau diberitahu keras dia nggak mau dengar. Ya, jadi punya keterampilan untuk memberitahu dengan cara yang benar ini belum tentu dimiliki semua orang. Ya, tetapi singkat ceritanya kalau untuk menjawab Bapak bisa dikatakan ya hampir di semua kasus kita tidak ada karma buruknya. Ya, karena mempertimbangkan berbagai hal. Ya, sama-sama ya. Ya. Boleh tadi yang Koko itu di belakang dulu. Ya, dia udah pegang mic. Silakan. Ya. Namo Buddhaya Bante. Nama budaya. Saya ada punya 2 pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama ini pengalaman pribadi. Ya. Kebetulan dulu waktu saya kecil, saya pernah melihat dua keluarga saling bermusuhan karena mau melakukan sanggadana. Saling bermusuhan. Iya. Oke. Jadi misalkan saat pagi kan Bante biasanya kan didanakan makanan. Ya. Nah, udah diatur dengan jadwal keluarga A, kemudian keluarga B. Kemudian mereka tidak mau. Ya. Terus kemudian akhirnya bermusuhan. Tahu saya sampai saat ini juga masih seperti itu. Ya. Saya ingin menanyakan yang pertama adalah apakah itu salah satu bentuk keserakahan tapi dalam niat yang baik? Kemudian Karena kenapa disebut keserakahan? Karena kan niatnya baik Bante. Ya. Cuman maksudnya ada ego yang saya mau duluan. ya. Ini kan seperti suatu kesempatan yang sangat baik sekali Ya. untuk melakukan dana seperti itu Bante. Terus kemudian pertanyaan kedua saya adalah apakah kebaikan serta kebajikan itu sesuatu hal yang berbeda dalam bentuk perbuatan, ucapan, dan pikiran? Terima kasih. Ya, kebaikan dan kebajikan itu sama saja, sinonim. Ya, jadi tidak perlu dipusingkan. Ya. Hanya biasanya disebut kebajikan itu karena dianggap bobotnya lebih berkualitas dan sebagainya ya. Jadi tetapi ya dalam selain dalam penggunaan feeling bobot dari karma baiknya, ya kebajikan adalah kebaikan adalah kebajikan ya.
Itu seperti kita menggunakan bahasa Indonesia, ada ria, sukacita, senang ya, dan lain-lain, ya itu hanya membedakan lebih kurang feeling dari perasaan itu. Tapi semuanya menggambarkan kegembiraan atau kebahagiaan. Pertanyaan yang pertama, Bante bisa enggak itu disebut serakah? Ya boleh-boleh saja disebut serakah. Tetapi apapun itu, saya lebih senang menyebutnya itu kurang bijaksana. Ya, karena kurang bijaksana itu di dalamnya lebih komplit ya. Ya, lebih komplit. Jadi tidak hanya serakah saja sebenarnya dalam pikiran. Kadangkala selain serakah, mungkin ada pikiran nggak mau kalah, ya mungkin ada pikiran ingin bersaing, ya mungkin ada pikiran ingin memonopoli kebaikan. Dan dalam artian kan pikirannya orang itu bisa lebih dari satu pemikiran, betul ya? Ya, jadi kita simpulkan aja mereka kurang bijaksana. Ya. Kalau kurang bijaksana itu ciri-cirinya adalah banyak konflik. Radius 3 meter konflik. Jadi mereka mau sanggadana aja ketemu kan radius 3 meter masuk ya. Lu apaan lu? Beli jubah kok mereknya sama dengan saya? Kok sama itu galeri itu kan yang dari Medan itu kan? Lu sengaja kan samain kan? Kenapa lu samain? Jubah kan banyak sekali mereknya. Lu tiru gua kan? Nah, itulah orang yang disebut high conflict person. Orang yang konfliknya tinggi. Radius 3 meter ribut. Ya, tapi simpelnya ya kurang bijaksana. Ya. Siapapun itu enggak masalah ya. Saya ulangi, siapapun itu enggak masalah. Manusia punya kesempatan untuk berkembang. Ya, semoga kalau merasa siapapun ya, karena ini direkam juga, nanti yang dengar mungkin ratusan orang bahkan ribuan, merasa dirinya gampang sekali berkonflik, ya dia harus berubah ya. Lebih bisa mengalah, lebih bisa melihat orang lain senang ya, lebih bisa mengurangi ego. Dunia ini bukan hanya persoalan diri saya, orang lain juga ingin bahagia seperti saya. Nah, pemikiran-pemikiran itu mudah-mudahan nanti sifat konfliknya itu berkurang. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya. Saya tahu Bapak tadi sudah angkat tangannya, tapi saya mau jawab ibu-ibu dulu. Kalau enggak besok saya enggak makan, Pak. Ya. Ya, makan siang saya itu ada di tangan ibu-ibu. Saya selesaikan ibu-ibu dulu, nanti kembali ke Bapak ya. Ya, ibu-ibu silakan supaya besok saya boleh makan siang. Cici Nama silakan ya. budaya Bante. Yang mana? Oh, depan Iya. dulu. Boleh, nanti baru Oke. belakang. Oh, iya. Ya, silakan. Bante, pertanyaan saya adalah, apakah dari alam Brahma Arupa tidak bisa mencapai nibbana atau merealisasikan nibbana? Terus kedua adalah, kenapa makhluk dari alam Arupa, Brahma Arupa bisa lahir lagi ke bumi? Itu aja Bante. Bisa lahir lagi di? Ke bumi. Baik, Maksudnya jadi manusia gitu loh Bante. baik. Semua makhluk di 31 alam kehidupan kecuali alam Sudawasa. Karena hanya alam Brahma Sudawasa saja yang merupakan para pemilik pencapaian anagami. Ya. Jadi selain daripada itu, alam dewa maupun alam Brahma manapun itu, yang belum mencapai sotapana, makhluk-makhluknya itu dia bisa jatuh lagi ke alam rendah. Jadi makhluk apapun yang belum mencapai tingkat setidaknya sotapana, memang masih berpotensi jatuh ke alam rendah. Hanya persoalan waktunya saja. Ya. Jadi beberapa alam itu tidak bisa mengembangkan dharma atau tidak bisa mengembangkan kebijaksanaan ya karena memang keadaannya belum mendukung. Ya, jadi misalkan alam binatang ya, binatang itu tidak bisa mencapai tingkat kesucian karena mereka tidak punya cukup akal untuk memikirkan dharma. Ya. Para hantu, para makhluk peta juga digambarkan tidak mampu mencapai tingkat kesucian karena pikiran mereka itu dipenuhi oleh kesedihan. Para makhluk neraka itu juga tidak mampu untuk mencapai
tingkat kesucian, misalkan Sotapanna, karena mereka dipenuhi dengan penderitaan. Ya, jadi jawabannya adalah kalau ada alam yang belum mampu untuk mengembangkan dirinya, ya memang karena kondisinya tidak tepat. Ya, itu jawabannya. Saya juga tidak, jadi begini, masalahnya adalah, baik saya jawab. Ya. Bagaimana agar tidak jatuh ke alam yang jauh dari potensi mencapai tingkat kesucian? Sangat sederhana jawabannya. Merawat sila dengan baik, memiliki keyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha, memiliki pandangan benar. Memiliki pandangan benar itu adalah memahami baik dan buruk, memahami hukum kama wipaka, memahami 4 kebenaran mulia. Ini disebut memiliki pandangan benar. Simpelnya boleh ikuti pelajaran saya yang judulnya 4 kebenaran mulia. Kalau orang ikuti pelajaran itu baik-baik, dia sudah punya pandangan benar. Punya 3 ini. Sila yang baik. Sila yang baik ini 5 sila. Yang kedua adalah keyakinan pada Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang ketiga adalah memiliki pandangan benar. Ya, dia tidak akan jatuh ke alam yang tidak membawa potensi pencapaian Dharma. Ya. Yang kedua, Ibu cek lagi. Buku yang Ibu baca barusan, itu sumbernya dari mana? Ya, atau dengar dari siapa? Ya. Kalau tidak baca kan dengar dari orang. Berarti kita harus cek ini orang ngomongin kitab apa. Betul ya? Ya, jadi saya pribadi tidak banyak menggunakan kitab komentar. Oleh karena itu, saya hanya menggunakan apa nasihat Sang Buddha di dalam sutta. Kitab komentar itu kita tidak bisa track lagi itu siapa yang mengucapkannya. Dan umumnya kalau di sutta itu simple dan pakem. Tapi kalau kita sudah menggunakan banyak kitab yang tidak dari Sang Buddha, biasanya itu muncullah beberapa hal yang kadangkala membuat kita rumit sendiri. Kalau di sutta itu pakem. Punya sila, sada pada tiratana, dan memiliki pandangan benar, dia akan terlahir di alam yang mengembangkan dirinya pada keluhuran. Pakem sudah. Berarti ini sudah menjawab semua kerisauan gitu. Ya, cuma permasalahannya adalah buku Dharma hari ini itu sudah sangat beragam. Tidak semua itu disampaikan oleh Buddha. Kadangkala itu dari biku A, biku B, biku C. Saya tidak mampu menjawab opini setiap orang. Tapi saya juga tidak bisa mengatakan kalau itu begitulah ya. Ya, jadi intinya pada malam hari ini saya cuma bisa menyampaikan ke Ibu, tidak perlu khawatir. Saya sudah kasih pakemnya, kita ikuti pakemnya, kita berjuang mencapai tingkat Sotapanna. Ya, ada di pelajaran-pelajaran saya di tempat lain 10 belenggu bagaimana Sotapanna. Ya, itu sudah aman ya. Anumodana pertanyaannya. Ya. Ibu tadi di belakang silakan. Ya, malam Bante. Selamat malam. Iya, saya ingin bertanya, apa menurut Bante bahagia di dalam agama Buddha sebelum mencapai pencerahan itu seperti apa dan bagaimana memunculkannya? Pertanyaan mungkin aneh gitu kan ya, karena kalau saya lihat gitu ya sebagai umat Buddhis, misal kita hidupnya baik-baik saja gitu kan, tapi di belakang pikiran kita akan selalu merasa, oh ini akan selalu berubah gitu, kayak pasti jadi kayak mau bahagia tuh nggak bisa pol gitu kan ya. Nah, kemudian yang merasa manfaatnya justru adalah ketika orang hidupnya tidak baik-baik saja. Oh ini kan anicca gitu, ini kan anatta. Jadi seperti buffer gitu loh, seperti antidot ya. Nah jadi bahagia dalam agama Buddha ini sebelum mencapai pencerahan ini itu bagaimana memunculkannya dan ada yang bilang Bagaimana apanya maaf? memunculkannya. Ya. Ya dan sering dikatakan ada yang mengatakan itu penting sekali, kayak joy itu adalah salah satu faktor gitu kan untuk pencerahan gitu. Tapi di satu sisi sepertinya it's fleeting gitu, selalu
berubah gitu. Jadi menurut Bante bagaimana? Sebenarnya kalau kita cerita bahagia di dalam pikiran, itu jawabannya adalah meditasi. Sebenarnya ya, tapi nanti saya breakdown yang bukan dari meditasi. Nah, kalau yang dari meditasi itu ada satu engineer di Google, dia orang Vietnam, dia senang belajar Buddhism. Jadi dia ngajari Buddhism ke teman-temannya dengan bahasa-bahasa yang sangat menarik gitu. Dia mengatakan bahwa kita bisa melatih diri kita untuk bisa joy on demand. Joy on demand. Jadi joy on demand ini artinya ya, ini karena ini direkam mungkin ada yang nggak ngerti, bahagia kapanpun diinginkan. Nah sebenarnya dalam Buddhism, bahagia kapanpun diinginkan itu kita dapatkan di dalam latihan meditasi. Nah, selain daripada meditasi Bante, karena kalau meditasi kan kita sudah cerita bagian yang cukup sulit gitu. Baik. Selain dari meditasi Bante, selain dari meditasi, kita menikmati kebahagiaan kita itu dengan warna meta karuna mudita upekha. Ya, meta karuna mudita upekha. Permasalahannya, mungkin tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan ini. Misalkan bahagia setelah membantu orang lain. Betul ya? Jadi kalau bahagianya umat Buddha itu adalah bahagianya yang cita rasanya itu meta karuna mudita upekha. Meta itu apa Bante? Meta itu diterjemahkan cinta kasih. Artinya meta itu adalah memberi kebahagiaan pada makhluk lain. Itu artinya meta, ya. Karuna membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Ini mirip tapi berbeda. Supaya gampang hafalnya, kalau meta itu ibarat kata Bapak Ibu Saudara besok bikin kolak satu ember, bagiin ke teman-teman di RG. Itu namanya meta. Pertanyaannya, apakah teman-teman di RG sedang kelaparan? Enggak. Umat-umat di RG aman-aman aja. Tapi kita berbagi kebahagiaan. Itu disebut meta. Tapi kalau kita pergi menolong ya orang yang terkena bencana, di sana mereka tidak ada makanan, lalu kita masakin makanan, itu namanya karuna. Karena kita sedang membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Itu bedanya ya. Kalau tetangga kita ada yang sakit, diare contohnya, disentri ya, bukan saya ya. Saya udah sembuh Bapak Ibu ya. Disentri masih kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, atau bahkan umur 4 tahun, orang tuanya nggak tahu bahwa disentri itu anak kecil bisa meninggal. Ya, ini sekalian direkam online bagus juga. Kalau Anda punya balita ya, ini rekaman Anda punya balita disentri, mohon cepat-cepat bawa ke dokter. Nah, jadi kita tahu kalau disentri itu berbahaya. Kita bawa anak itu, ayo Bu, bawa ke rumah sakit. Nah, itu namanya karuna. Saya yang bayarin Bu, enggak apa-apa ya. Ayo bawa ke rumah sakit. Nah, seperti itu. Mudita adalah senang melihat kesuksesan orang lain. Jadi ketika kita bertemu orang sukses di bidangnya masing-masing, kita ikut senang. Ya, UPK tenang seimbang. Jadi sebenarnya cara berbahagia dalam Buddhis itu adalah berbahagia yang tipikalnya itu meta karuna mudita UPK. Pertanyaannya, kok tadi dikatakan tidak semua orang mampu memiliki kebahagiaan ini? Itu karena self-centered-nya masih tinggi. Dia punya atta itu masih tinggi, self-centered. Kalau orang punya self-centered itu artinya dia merasa diri dialah yang paling penting. Jadi semua untuk dirinya. Ya, kalau di rumah nenek masak ayam dia simpan, dia nggak mikirin sepupu yang lain, begitu ya. Ya sepupu yang lain belum datang, dia simpan semua gitu. Nah itu namanya self-centered. Nah orang seperti ini sulit berbahagia dengan cita rasa dharma. Nah terus solusinya apa Bante? Kalau dia ingin menjadi murid Sang Buddha, ya solusinya dia datang ke wihara, dengar dharma dari para biku, lalu praktek dharma. Dana, sila, samadhi, panya. Betul enggak?
Dana itu kan kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin beberapa orang di ruangan ini pernah ngalamin ya, berdana yang cukup besar kemudian agak-agak nyesal gitu. Sayang ya, tadi dananya kayaknya kebanyakan itu. Aduh, kayaknya dikurangin setengah juga udah pantas gitu. Itu tahap awal berdana. Karena belum terbiasa. Betul Bapak Ibu? Tapi sudah dilakukan ya berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemampuan untuk melepas itu menjadi sangat tinggi. Jadinya berbeda. Ketemu orang yang membutuhkan, kita bantu dia 300.000 misalkan, 400.000, angka yang sangat besar ya untuk dia beli obat misalkan, yang ada adalah kebahagiaan. Nah itu setelah berlatih. Jadi itulah cita rasa kebahagiaan dalam Buddhism. Ya, cita rasanya metta, cita rasanya karuna. Cita rasanya itu perkembangan. Perkembangan menuju harapannya. Contoh ikut dharma seperti ini. Ada orang ikut kelas dharma, dia bahagianya 3 hari. Ini beneran. Karena dulu saya kalau ikut kelas dharma, saya bahagia 3 hari sampai seminggu. Pokoknya kalau udah ikut dharma kelas, pulang rumah saya bersihin. Nggak tahu, pengen aja gitu. Ya, saya masih kecil itu, masih kuliah semester 1, semester 2 ya. Pulang dari dharma kelas Ayasma Kumara, Bante dari Malaysia. Karena Medan dekat sama Malaysia. Wah pulang saya saking senengnya ngepel ya. Itu lemari saya lap gitu. Terus mama saya lihat, lu buang tabiat lu ya. Nah gitu. Tapi itu karena kebahagiaan. Ya. Cici punya respon apa? Biar saya jawab. Halo. Sebetulnya nggak punya respons sih, Ban. Karena saya juga bergaul dengan orang yang non-Buddhis gitu ya. Dibanding mungkin dengan Buddhis-Buddhis yang saya tahu tuh bahagianya beda. Orang yang Buddhis mungkin lebih tone down gitu ya. Mungkin Lebih apa? lebih tenang gitu. Oke. Iya, daripada bahagia. Seakan-akan bahagia itu tuh bukan sesuatu yang mereka bisa nikmati lama gitu, tidak terlalu menikmati lama gitu. Tapi ya mungkin ini pandangan saya gitu, makanya pertanyaan. Tapi sangat menarik jawaban Bante dari keempat tersebut, biar saya renungkan gitu setelah Ya. pulang ini. Terima kasih sekali Bante. Sama-sama ya. Dan untuk umat Buddha yang bukan pertapa, saya ulangi, umat Buddha yang bukan pertapa, dalam artian ya Bapak Ibu Saudara semuanya, silahkan juga berbahagia karena bertemu keluarga, berbahagia karena makan makanan yang bagus. Itu silahkan, itu adalah kebahagiaan yang juga boleh dinikmati seseorang. Ngerti enggak maksudnya? Ya, walaupun saya mengerti Bante Utamo mengatakan itu kesenangan gitu. Ya, saya sih pokoknya ya bahagia gitu. Ya, kalau saya simple. Selama kita punya kebijaksanaan. Dalam artian, nah dulu saya sering rapalin mantra ini, bahasa Thai. Mi ko di, mai mi ko dai. Nah ini banyak yang ikutin berarti ya. Mi ko di, mai mi ko dai. Karena tahun ini Anda sudah lebih pintar bahasa Thai-nya. Ceramahnya bahasa Thai aja ya. เราจะเรียนอริยสัจสี่นะครับ ก็เลยเรื่อง ini subtitlenya di bawah. เรื่องความสุขนะ ความสุข itu kebahagiaan. Nah, tak tambahin lah kosakata ความสุข nah, ความสุข ya. เรื่อง itu mengenai. เรื่องความสุขนะ mengenai kebahagiaan ya. มันคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ง่าย kira-kira begitu ya. Lanjut saya jawab dulu. Gak ada manfaatnya itu Bapak Ibu, skip aja ya. Ya, jadi dulu saya sering cerita bahwa kita harus punya karakter. Kalau ada bagus, nggak ada nggak apa-apa. Nah, jadi umat harus punya pemikiran itu. Kalau ada baik, nggak ada nggak apa-apa. Contoh, seneng banget makan apa coba? Hari ini hari apa? Kamis ya. Anggaplah setiap hari Sabtu seneng banget makan sate kacang. Kayak udah kebiasaan lah, setiap Sabtu ada yang jualan sate kacang dan yang bikin itu pinter bikinnya. Jadi udah kebiasaan. Nah, umat Buddha silahkan mau menikmati sate kacang itu ya sangat-sangat lumrah.
Itu adalah kebahagiaan yang boleh dinikmati oleh siapapun sebagai manusia. Betul ya? Tidak ada ajaran Sang Buddha, hindarilah kebahagiaan. Nggak pernah baca saya. Serius. Tetapi umat Buddha harus bijaksana. Mikodi. Mai mikodai. Sudah berminggu-minggu makan sate kacang itu, satu ketika orangnya nggak jualan. Satu ketika kita nitip suami kita atau kita nitip adik kita, dia kelupaan. Umat Buddha harus punya skill. Ora opo-opo. Nah, enggak apa-apa, happy aja, ya. Oh, Sabtu ini enggak satenya enggak kebeli. Ya udah, mie kodi, mai mie kodai. Beli mie jangan di kedai. Nah, nah, lalu yang kedua, sebenarnya itu adalah skill, ya. Kita menikmati kebahagiaan tapi terpikir ini pun akan usai, semuanya anicca. Nah, ini skill ya Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya salah satu skill yang sangat bagus untuk kehidupan kita adalah pintar meletakkan bulir dharma sesuai dengan kondisi kita. Saya ulangi, pintar meletakkan bulir dharma sesuai dengan kondisi kita. Contoh, lagi dagang. Lagi dagang ini, barang dagangan banyak. Harusnya yang dia ungkapkan apa? Sebagai umat ya, harus punya wirya. Harus punya semangat. Saya akan jualan dengan meta. Ketemu orang yang mau menjengkelkan apapun, saya harus pakai meta. Harusnya dia pakai bulir dharma yang itu. Setuju enggak? Tapi dia enggak, Bapak Ibu Saudara. Ini dagangan banyak. Yang dia pikirkan apa? Ini pun tidak kekal. Dagang, capek-capek, akhirnya sakit tua dan mati. Ya benar juga, tapi ngapain dipakai waktu buka toko? Itu dipakai nanti malam ketika meditasi, ketika mendengarkan dharma. Betul toh? Dan lucunya, kedua-duanya itu juga ajaran Buddha. Sang Buddha juga ngomong di dalam Digajanu Sutta. Kalau umat perumah tangga ingin sukses, harus punya sifat rajin, pintar menabung, punya teman yang baik, tidak lebih besar pasak daripada tiang, pintar mengatur apa yang bisa diatur, yaitu punya manajemen ya, punya penilaian yang baik, dalam bahasa Inggris punya good judgment. Itu ada di sutta. Nah, kalau pas kerja keluarkan sutta yang itu. Tapi ada orang kebalik-balik, ya. Pas dia kerja yang dia renungkan apa? Cokang lai cohami. Teboy pun si, co pun si, boco pun si, kau mai co. Kan gitu ya. Nah, subtitlenya di bawah Bapak Ibu ya. Nah, kerja buat apa? Akhirnya sakit tua dan mati. Ditabung-tabung ya anicca. Itu dia salah bulir. Ya, jadi pintar meletakkan bulir dharma dalam kondisi hidup kita itu adalah skill. Karena ajaran dharma itu banyak sekali. Begitu Cia? Yang terakhir sangat menjawab Bante. Kayaknya saya kena lingkungan yang tidak pada tempatnya. Berarti Ya. semuanya depressing gitu. Betul. Terima betul. kasih Bante. Nanti kalau udah pinter banget untuk mencocokkan setiap bulir dharma yang pas banget sama keadaannya, kita akan happy selalu. Sadu, Most of Bante. the time. Itu yang disebutkan Sang Buddha. Dharma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Ya, semoga Bapak Ibu mampu melakukannya. Ya, sadu. Satu pertanyaan atau dua lagi Ibu-ibu baru ditutup Bapak ini ya. Bapak penutupan Pak ya. Ya, pertanyaan the best nanti penutupan. Silakan di belakang. Namo Buddhaya. Bante. Namo Buddhaya. Bante, saya pernah nonton ceramah Bante. Maaf kurang Oh, kedengaran. kurang kedengaran. Tes. Iya. Oke. Saya pernah nonton salah satu ceramah Bante di YouTube bahwa setiap kali Bante dulu berdana makanan sebelum menjadi anggota Sangha, Bante selalu bertekad semoga jalan Bante menjadi anggota Sangha dimudahkan. Ini mungkin sedikit ranah privacy ya, tapi bagaimana Sedikit apa? sedikit ranah privasi Bante gitu. Oke. Bagaimana cara Bante meyakinkan keluarga untuk join Sangha? Karena kan Bante anak pertama ya kalau tadi dia cerita ya. Saya Karena anak laki-laki pertama iya, anak tapi ada laki-laki cici pertama. satu di atas. Ya. Saya dari 10 tahun lalu tuh sempat lihat ada pelatihan Samaneri di Vihara Mendut 2 Ya. minggu. Ya. Saya berulang kali ngomong ke keluarga tapi kan tidak pernah diizinkan. Jadi saya penasaran juga Bante meyakinkan keluarga tuh bagaimana sih dulu caranya.
kayak berat banget gitu kan kalau kita. Itu aja Bante, thank you. Baik ya. Sebenarnya saya beruntung karena keluarga saya itu, papa mama saya itu bukan tipikal yang melarang anak. Kita minta apapun hampir selalu mereka oke-oke aja. Ya, jadi rumah kami itu tipikal yang kuliah aja cari sendirilah mau jurusan apa. Tipikal yang begitu. Dan mau jurusan apa orang tua oke-oke aja gitu. Palingan kalau jurusannya itu terlalu tidak bermanfaat, paling mereka protes aja. Tapi keputusan terakhir itu di tangan anak. Ya, orang tua hanya akan berjuang, jangan jurusan itulah. Jurusan itu susah dapat kerjaan. Mereka berjuang aja. Nah, jadi sebenarnya saya beruntung. Tapi waktu dulu saya punya tekad. Ya, saya punya tekad bahwa saya kepengen kalau saya menjadi biku itu setidaknya orang tua saya itu memang udah setuju gitu. Bukan karena tidak mau melarang saya. Itu adalah dua feeling yang berbeda. Nah, bagaimana saya mengusahakannya? Saya ngomong terus saya mau jadi biku selama 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Diomongin terus. Ya. Jadi mau ngobrol apa, ujung-ujungnya saya pasti cerita saya mau jadi biku. Ya, contoh ya. Contoh. Saya dulu di farmasi ya, kerja ikut bos. Tapi saya pribadi juga jualan. Itu tipikal anak Medan kalau mau jadi bos. Ya, ikut bos tapi punya barang jualan sendiri. Yang penting barangnya jangan sama dengan yang punya bos. Ya. Jadi saya punya barang di rumah saya lantai 2. Itu ada produk-produk berkarton-karton. Terus papa saya itu dulu ikut paket akuntansi. Kalau orang zaman dulu saya nggak ngerti. Tapi pokoknya dia jago akuntansi. Saya nggak jago sama sekali. Jadi dia yang selalu ngecek bon saya. Nanti saya itu ditegur kalau ada bon yang udah lewat hari tapi ndak saya tagih. Jadi papa saya nanti ngomong gini, Dek, lu kok ndak tagih ini? Ini udah lewat loh ini, lu janjiin dia berapa hari? 35 hari, Pak. Ini udah lewat, ini udah 37, lu kok ndak nagih gitu. Nah ini nggak boleh nggak nagih, karena nanti dia jadi tahu kalau bon kamu itu boleh diundurin. Duit dia bayarin orang lain dulu gitu. Jadi kerugian kamu jangka panjang. Saya akan menjawab, biaukin lah. Pakai Hokkien ya. Gak apa-apa lah Pak, udah mau jadi biku. Nah itu. Lalu dia stres Bapak Ibu Saudara ya. Kasihan juga ya. Ya. Tapi saya berulang-ulang sangat sering seperti itu. Ya. Ya tidak 24 jam. Tapi nanti entah ngobrol-ngobrol apa. Saya sering kayak jawabannya. Udahlah ndak usah dipusingin lah. Ya, saya nanti mau jadi biku, kalian ndak usah pusingin. Nah, karena itu berjalan bertahun-tahun, akhirnya mereka pasrah Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Ya, bohwat dia ya. Jadi akhirnya ya udahlah, memang dia udah kepengen, memang udah cita-citanya, ya udahlah ndak apa-apa. Ya itu cara saya sih ya, tidak harus ditiru ya. Saya nggak enak juga kalau mengatakan silakan tiru cara saya. Wah, saya nggak enak juga ya. Tapi di zaman Buddha ada loh calon biku yang melakukan itu. Tapi ini jangan ditiru ya. Ya, dia disayang banget sama mamanya. Jadi dia minta jadi biku, mamanya nggak ngasih. Terus dia gimana? Tiduran dia di ruang tamu, nggak mau gerak, nggak mau makan, nggak mau minum. Mamanya stres. Nah, ini jangan dilakukan ya. Don't try this at home ya. Ya, akhirnya setelah 7 hari mamanya kasihan juga. Mamanya berpikir daripada anak saya mati, lebih baik dia jadi biku. Nah, akhirnya dia diizinkan. Ya, saya beruntung saya tidak se-ekstrim itu. Ya, ada respon apa, Ci? Ya, caranya saya kasih triknya. Ini saya kasih ilmunya ya. Caranya, tapi tadi sudah disampaikan juga ya, tidak berhasil juga ya. Begini, kalau kita mau menjadi biku, saya menyarankan kalau orang tua yang tidak yakin ya, tidak mengizinkan atau takut dan sebagainya, saran saya sih sebagai anak jangan ngomong kalau mau jadi biku seumur hidup. Itu caranya. Saya menyarankan ya izin aja sama orang tuanya, mau ikut pabaja 2 minggu. Kalau nanti lancar saya mau lanjut 3 bulan gitu. Ya udah berangkat aja dulu.
Nah, nanti sudah 3 bulan, telepon lagi. Pak, Ma, saya mau lanjut 1 tahun. Dulu saya begitu. Ya, saya tidak bilang kalau saya mau jadi biku seumur hidup. Ya, orang tua sakit ya. Ya, bilang aja mau setahun gitu. Nah, jadi pada saat kita berangkat tidak di rumah 2 minggu, orang tua mulai terbiasa. 3 bulan lebih terbiasa ya. Akhirnya minta setahun tidak ketemu, lebih terbiasa lagi. Mudah-mudahan mereka pasrah ya. Ya lalu ya lanjut aja secara berkala. Jadi bahkan dulu saya itu izin untuk Pak Baja 2 minggu sebenarnya. Sampai hari ini belum pulang juga saya. Ya. Anumodana pertanyaannya. Tadi ada lagi ibu-ibu, silakan. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. My question is about meditations. Ya. What's the difference between the consciousness, mindfulness, and attentions? Anumodana, Bante. Catat dulu ya, consciousness, Mindfulness, and attention. Nah, jawabannya adalah kalau kita membaca di buku-buku berbahasa Inggris adalah sangat sulit untuk secara spesifik bikunya itu sedang merujuk pada apa. Karena kadangkala satu istilah Pali itu beda biku, beda penerjemahan. Jadi tipsnya adalah kita ikuti ceramah beliau secara online. Nanti kita bisa lihat, oh kalau Bante ini menerjemahkan sati sebagai apa, winyana sebagai apa. Tapi saya akan menjelaskan 3 ini ya. Consciousness itu hampir selalu merujuk pada winyana dalam bahasa Pali. Winyana itu artinya the knowing part of self. Ya, jadi consciousness diterjemahkan sebagai the knowing part of self. Bagian dalam diri kita yang mengetahui sesuatu. Jadi satu ketika ada murid Sang Buddha bertanya kepada Bante Sariputta. Bante, apa itu winyana? Apa itu winyana? Nah, winyana itu consciousness dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Indonesia kesadaran. Bante Sariputta menjawab mengetahui. Knowing adalah winyana. Uniknya, setiap kita mengetahui sesuatu, di sana ada consciousness. Setiap kita tidak mengetahui sesuatu, berarti kita tidak ada consciousness. Contoh, bayangkan kalau kita tidak mengakses seluruh indera kita. Mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, ya, kulit tidak menyentuh apapun. Bayangkan aja. Dalam artian kata kita sedang koma gitu. Karena kan kalau kita nggak koma kan kulit selalu merasakan sesuatu. Berarti kesadaran hadir. Karena when you know something, consciousness itu ada gitu. Oke? Tapi bayangkan semua indera biologi kita itu tidak menangkap apapun. Terus muncul pertanyaan, saya sedang di mana? Oke, bisa dibayangkan ya? Ketika muncul pertanyaan, saya sedang di mana? Atau saya sedang apa? Pertanyaan saya, kita mengetahui sesuatu enggak? Mengetahui. Mengetahui ada pertanyaan di dalam batin, betul? Kapanpun kita sedang mengetahui sesuatu, di sana ada consciousness. Oke, jadi dalam bahasa Pali, winyana. Kesadaran, consciousness. The knowing part of self. Ya, baik itu bagian consciousness. Kalau mindfulness, nah mindfulness itu di dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan kesadaran kadang-kadang. Tapi intinya mindfulness ini adalah pikiran yang tidak mengembara ketika bermeditasi. Ya, jadi kalau kita bermeditasi, pikirannya itu mindful. Istilah mindful dalam buku-buku bahasa Inggris itu seringnya menggambarkan pikiran tidak menghayal. Pikiran tidak mengembara. Contoh dia meditasi nafas masuk, nafas keluar ya. Tidak mikir besok masak apa ya. Nah, tapi kalau dia sedang meditasi nafas masuk, nafas keluar, terpikir besok hari Jumat. Masak kari aja. Itu namanya tidak mindful. Oke? Nah, istilah lainnya adalah monkey mind. Nah, jumping here and there gitu.
Jadi ketika tidak ada monkey mind, ketika tidak ada pengembaraan pikiran, tidak ada halusinasi, tidak ada imajinasi, yang ada hanyalah fokus pada objek meditasi, contohnya nafas masuk, nafas keluar, itu disebut mindful atau mindfulness. Tapi kembali lagi, belum tentu author dari buku itu niatnya menjelaskan hal ini ya. Jadi ini tergantung pada bukunya. Yang ketiga attention ya. Ya, attention itu ya mungkin kadang-kadang itu merujuk pada sati, tapi mindfulness itu juga sati. Ya, dalam bahasa Pali disebut sati. Tapi kalau sekedar attention ya saya pribadi kalau ini tidak ada konteks ya attention itu adalah memberi perhatian dengan baik. Nah, dalam bahasa Pali itu adalah yoniso manasikara. Ya, yoniso manasikara itu adalah meletakkan perhatian dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, tetapi kembali lagi itu harus tanya penulis bukunya. Nah, punya respon apa sih? Ya, nama budaya ya. Ya, saya mau pakai Inggris juga, tapi saya nggak pede sama Inggris saya ya. Ya, karena saya selalu kabur di kelas grammar. Jadi saya punya karma buruk lampau Bapak Ibu ya. Saya les bahasa Inggris Selasa Jumat, saya cuma masuk Selasa aja. Setiap Jumat saya kabur. Sampai satu ketika ditelepon sama prinsipal kepala sekolah. Nelpon ke rumah. Anaknya kok nggak les ya? Anak saya sudah berangkat. Itu waduh ketahuan. Ya. Jadi saya tidak, I'm not so confident about my English. Even though actually I can explain everything in English. Ya. Jadi sampai hari ini jadi kena karma buruk. Jangan khawatir Bapak Ibu, karma buruk bisa diubah ya. Saya sudah pesan buku The Essential of Grammar Usage. Ya, mau ndak mau sekarang saya harus belajar grammar ya. Kemarin dapat undangan untuk mengisi Dharma di Sydney untuk umum. Selama ini kan saya ngajar untuk umat Buddha Indonesia. Dapat undangan dari Buddhist Council dulu sudah cukup lama. Setahun yang lalu. Banti kita bikin kelas umum ya. Ya sayanya tidak confidence ya. Thank you pertanyaannya, Cim. Thank you so much ya. Ya. Bapak silakan Pak penutupan. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu. Hebat sekali Bapak ya, kesabarannya luar biasa. Ya, nama budaya. Ya. Namo budaya Bante. Namo budaya. Ya, izin bertanya Bante. Mengenai orang yang suka marah ya Bante. Ya. Mungkin contohnya saya lah. Ya. Berhubungan dengan itu, apakah yang harus kita latih sila samwara atau kanti samwara yang harus kita latih Bante? Terima kasih Bante. Namo budaya. Namo budaya. Penutupan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana belajar untuk mengurangi marah? Ya, kalau jawaban saya itu unik. Jawaban saya adalah digebuk dari segala sisi. Digebuk dari segala sisi. Artinya apa? Marah itu dapat kita kurangi dengan memahami Dharma yang sangat banyak. Setiap bulir-bulir Dharma mengenai hal apapun, itu nanti berguna untuk mengurangi marah tersebut. Contoh, kita belajar hukum karma Bapak Ibu. Bisa mengurangi marah nggak belajar hukum karma? Bisa, ya. Karena kalau kita sedang diganggu orang, ya, kita sedang tertimpa masalah, kita bisa memahami bahwa, aduh, karma buruk saya berbuah. Betul? Dan itu membuat marah kita berkurang. Nah, katakanlah ya, pada seseorang dengan memahami karma, kemarahan dia bisa berkurang 10%. Katakanlah begitu gampangnya. Lalu dia dengar lagi Dharma yang lain. Sang Buddha mengatakan bahwa kotoran batin di batin kita yang paling mendasar itu adalah dosa, loba, dan moha. Dan PR kita adalah mengurangi 3 hal ini. Dan kalau mampu mengurangi 3 hal ini, batin menjadi luhur. Kurang lagi 5%. Terus kita belajar lagi, Sang Buddha mengatakan bahwa semua makhluk yang pernah kita temui, kalau kita mampu melihat kehidupan lampau mereka dengan dibacaku mata dewa,
maka orang tersebut sebenarnya sudah pernah menjadi ibu kita. Itu ada di Sutta, Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi beberapa orang itu biasa saja. Tapi bagi beberapa orang ajaran itu sangat mengena di hatinya. Sampai-sampai ketika dia diganggu di pasar, ketika dia dibagaimanakan orang, dia bisa berpikir, ya udahlah, orang itu dulu pernah menjadi ibu saya. Walaupun entah sudah berapa ratus ribu kehidupan yang lampau. Tapi dia senang dengan konsep itu. Kemarahannya turun lagi 5% atau pada beberapa orang 10%. Lalu Sang Buddha ngajarin Bapak Ibu Saudara, orang marah itu seperti mengambil arang melempar orang lain. Pernah dengar enggak? Pernah ya? Kalau Bapak Ibu ngambil bara, ngambil arang Bapak Ibu, mau ngelempar orang lain, pasti kena atau enggak pasti? Enggak pasti kena karena orangnya bisa menghindar, betul ya? Tapi kitanya pasti terluka Bapak Ibu, karena begitu kita megang bara, tangan kita sudah terluka dulu. Kita lempar orangnya belum tentu kena. Itulah namanya marah. Loh kok bisa Bante? Siapapun yang marah, dia ingin membuat orang lain menderita dengan kemarahannya, betul? Tapi orang lain kan belum tentu merespon dengan penderitaan. Tetapi si marah itu sudah menderita duluan. Setuju? Jadi orang yang marah itu sudah 100% rugi. Tapi yang menjadi korban kemarahan belum tentu ikut marah. Bisa aja dia dimarah-marahin di pasar, tapi dia biasa aja. Terus temannya nanya, lu digituin kok lu gak marah? Mai capi lah. Nah gitu ya. Nah, apa itu mai capi? Gak usah dipikirin lah. Nah, ada orang sesimpel itu loh, beneran loh. Dia gak usah filosofi maha tinggi gitu, gak usah. Dia simpel aja. Mai capi lah. Udahlah gak usah dipikirin. Berarti kan si pemarah itu sudah menderita duluan, tapi si korban belum tentu menjadi korban. Nah, memahami ini, kemarahannya turun lagi 5%. Nanti dia belajar Bapak Ibu Saudara 4 kebenaran mulia. Segala penderitaan kita datang dari tanha dan awija, datang dari keinginan dan ketidaktahuan, berkurang lagi kemarahannya. Jadi oleh karena itu jawabannya bukan dengan sekedar sila sangwara ataupun tadi yang satunya lagi ya. Tidak, kalau saya menyarankan itu digebuk dari berbagai sisi. Kalau belajarnya benar Bapak Ibu ya, Dharma dipelajari dengan benar, saya yakin 1 tahun saja Bapak Ibu dalemin, Anda akan mendapatkan perubahan, saya yakin ya. Lalu setiap tahun dirawat, Dharmanya berkembang, nanti kemarahan kita berkurang. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ya. Sudah cukup malam Bapak Ibu, kita harus pulang ya. Apa boleh buat? Ya, anumodana kita tutup. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.